Amin. Oke, selesai. Anak-anak, sebelum kita langsung belajar, Ibu presentasikan terlebih dahulu ya. Clara, hadir? Hadir, Bu. Reva, hadir? Oke, baik, semuanya hadir ya? Iya. Yuven siapa sih itu teman kita? Nah, Justin nggak berangkat, Bu. Oke, anak-anak, pada hari ini Aku tadi gitu bertanya tapi bunda enggak. Bu, Justin nggak berangkat, Bu. oh, kenapa? Nggak tahu. Tadi aku mancing sama Justin, tapi dia tak tinggal. Kayaknya kejebur deh. Ya sudah. Nah, anak-anak, pada hari ini Ibu akan mengajarkan materi tentang iman adalah anugerah. Sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak. Siapa yang tahu wujud dan rupa Allah itu seperti apa? Indra tahu. Iya, Indra. Jadi Bu, aku wujud dan rupa Allah itu seperti mimpi Bu. Tidak bisa dilihat, aku bisa dirasakan Bu. Aja. Bagus sekali jawabannya. Apakah ada lagi yang mau menjawab? Saya Bu ya. Allah itu seperti manusia Bu. Allah itu seperti manusia. Seperti bagaimana rasanya? Seperti kita Bu, karena Allah menciptakan kita serupa dan sama. Iya, betul sekali. Nah, itu yang seperti yang dikatakan Bertin tadi, mengingat materi sebelumnya yang menceritakan bahwa kita itu serupa dan secitra dengan Allah. Yesus, Bu. Karena guru agamaku bilang Yesus itu Allah. Oke, baik anak-anak, ada yang tahu iman itu apa? Itu Bu. Ya, betul sekali. Iman itu adalah rasa percaya kita kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan baik pada hal yang membuat kita bahagia maupun yang membuat kita sedih. Itu anak-anak. Nah, di sini Ibu punya dua gambar. Gambar 1 dan 2. Menurut anak-anak, gambar ini mengungkapkan tentang apa ya? Ya, berdoa dan bernyanyi. Gambar 1 berdoa, gambar 2 bernyanyi. Iya, betul sekali. Gambar 1 ini ada anak kecil yang sedang berdoa dengan ayah ibunya. Lalu gambar 2 ini mengungkapkan tentang anak yang sedang bernyanyi lagu pujian. Jadi dua gambar ini mengungkapkan rasa syukur. Rasa syukur itu bisa diungkapkan melalui doa ataupun dengan bernyanyi lagu-lagu pujian. Nah, di sini Ibu memiliki cerita. Wah, ada yang tahu ini hewan apa? Ada. Iya, betul sekali. Kodok. Kalau yang ini hewan apa? Badut Bu. Bungkul. Ikan nemo. Bu, Iya. tadi aku udah sama ikan, sekarang di sini sama ikan. Ya udah Bu, lanjut. Oke, anak-anak, sekarang Ibu mau bercerita ya, cerita tentang Katak dan sahabatnya. Asik. Sudah siap mendengarkan ceritanya? Oke, baik. Jadi pada suatu hari ada seekor katak
pikiran ikan adalah ada binatang besar yang memiliki 4 sirip. Begitu anak-anak ceritanya. Nah, anak-anak tadi menyimak kan ibu berceritanya? Oke, bagus. Memiliki 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana bayangan ikan tentang binatang yang diceritakan kata? Lalu pertanyaan kedua, siapakah yang dimaksudkan kata dengan binatang pandai itu? Ada yang mau menjawab? Ya, kalah dulu ya. Yang nomor 1 itu, ikan membayangkan ada binatang yang besar yang mempunyai 4 sirip. Terus yang nomor 2 itu, siapakah yang dimaksud kata dengan binatang pandai itu? Sepertinya manusia. Iya, betul sekali jawabannya Clara. Nah, Ibu menegaskan kembali ya. Ibu menegaskan kembali ya. Jadi yang ada di pikiran ikan ini adalah binatang yang memiliki 4 sirip. Mengapa? Karena katak ini kan sudah pernah ke daratan, namun dia tidak tahu kalau yang dia temui itu adalah manusia. Nah, sedangkan ikan ini kan dia tinggalnya di air. Ikan tidak pernah tinggal di darat. Ikan tidak tahu situasi atau kondisi di darat itu seperti apa. Dia tidak pernah melihat manusia. Jadi yang ada di pikirannya ikan hanyalah ikan besar yang memiliki banyak kemampuan, yang bisa membangun rumah, menyetir mobil, dan lain sebagainya. Nah, di sini ibu juga memiliki video. Ada yang tahu ibu akan menampilkan video apa? Belum. Pasti tentang ikan, bukan? Bukan ibu. Kancil dan rumah. Tentang Nemo. Bukan. Ikan Jepang. Sepertinya anak-anak sudah penasaran sekali ya. Penasaran. Ya, Bu. Nah, sekarang ibu akan menampilkan video kisah seseorang. Pasti aku bisa. Anak-anak menyimak ya. Ya, Bu. Kisah spion. Aku spion. Belum tentu juga sih, Bo. Enggak. Orang senakal-nakal apapun dan seburuk apapun, kalau Tuhan mau ubahkan mereka, bisa, Bo. Iya. Mungkin Mama bisa ceritakan kisah hidup satu orang yang bernama Agustinus. Iya. Yang lahir tahun 300-an. Waktu itu Agustinus lahir di Tagaste di Afrika yang dahulunya termasuk kerajaan Roma. Kamu tahu ibunya namanya siapa? Namanya adalah Monica. Kristen Saleh. Percaya banget sama Tuhan, suka berdoa. Tapi papanya adalah seorang yang gak mempercaya Tuhan. Dan kamu tahu dong, waktu si Agustinus kecil, dia nakal. Dia pernah mencuri buah pil, bulik satu petani miskin. Terus dia
sebuah taman, tiba-tiba ada suara anak kecil berkata, ambillah dan berjalan. Wah, kamu tahu, Agustinus menganggap ini adalah suara dari Tuhan yang menyuruh dia memilih dan membaca Alkitab. Iya. Terus Agustinus membaca. Oh, benar, dia ambil dan dia baca Alkitabnya. Dan kamu tahu, sejak itu Agustinus pun bertobat. Dia percaya kepada Tuhan dan dia dibaptis pada tahun 387. Nah dong, sejak itulah Agustinus mengenal Tuhan Yesus. Dia dibebaskan dari dosa-dosa dan dia akhirnya menemukan kebenaran dan kedamaian sejati. Akhirnya ketemu Tuhannya. Betul, sebelumnya kan cari-cari tapi nggak dapet. Mana bisa kalau cuma dapet ilmu pengetahuan. Terus habis ketemu Tuhan, dia masih nakal banget. Ya tidak dong, kamu tahu dia benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Dia jual hartanya dan dia bagi-bagi kepada orang miskin. Jadi orang miskin. Ya, terus dia hidup menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Dia nggak nakal lagi, dia nggak hidup dalam dosa lagi. Saya? Iya, Tuhan kalau mengubahkan orang bisa dong. Nah, Agustinus meninggal pada tanggal 28 Agustus tahun 430 di Hippo dalam usia 76 tahun. Wah, tua juga. Iya, dan kamu tahu sebelum dia meninggal, dia menulis banyak buku dan dia banyak menulis tentang ajaran-ajaran Tuhan. Dan tulisan-tulisannya masih dibaca sampai hari ini dan diajarkan kepada orang-orang Kristen. Masih ada tulisannya? Iya, walaupun udah 1600 tahun yang lalu. Tapi dia sangat hebat. Jadi orang yang korban yang kayaknya Bapak Agustinus ternyata bisa berubah ya Pak kalau udah ketemu Tuhan. Iya, makanya dong, walau ada anak yang nakal banget atau nggak mau percaya Tuhan, kalau Tuhan berkehendak dan Tuhan mau ubahkan, bisa lah dong, bahkan bisa jadi pengikut Tuhan yang hebat dan sejati dan semangat melayani Tuhan seperti Bapak Agustinus. Iya ya, oke deh kalau begitu, doain anak-anak kita supaya mereka kenal Tuhan suatu hari nanti. Bagus itu dong. Ya, kamu nggak usah mana-mana lagi ya. Ya, semoga mereka bisa berubah ya dok. Iya. Yaudah, kamu di sana siap-siap makan. Oke, kamu ada masak ya? Udah. Oke, udah mau cuci kamar dulu. Ya, yuk. Oke, baik anak-anak. Semuanya menyimak tidak? Iya, Bu. Tadi itu cerita tentang Santo siapa? Siapa di sini yang nama baptisnya Agustinus? Bukan aku, Bu. Siono ya? Bukan. Iya. Oke. Ibu kamu namanya Monica ya? Nasi bungkus. Nah, masih ada yang ingat tidak tadi film video tadi itu si Agustinus ketika masih kecil itu bagaimana? Nakal. Bandel. Sombong. Nakal, sombong, nakal bagaimana? Mencuri. Suka mencuri. Iya, betul. Agustinus tuh waktu kecil tuh dia suka mencuri buah tetangga. Siapa parah? Lalu buahnya itu bukan dimakan sendiri tapi dikasih ke babi, anak-anak. Babi, nakal banget ya. Iya. Nah, lalu pertanyaan kedua, apakah yang diberikan anak kecil
yang ada di